Di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor BTSP ini mengalami ngebul ya. Jadi sudah kita pisahkan nih, sudah kita turunkan untuk mesinnya, sudah kita pisahkan dari rangkanya ya. Lanjut, ini mau saya bongkar di bagian cover engine-nya ya. Nah, ini cover engine-nya tinggal sepotong, nggak tahu kemana ini ya. Ini saya lepaskan menggunakan kunci 8T dan obeng plus ya. Lanjut, saya lepaskan untuk knalpotnya menggunakan kunci 10 nih di bagian knalpot, baut knalpot bagian depan. Kemudian bagian belakang kita lepaskan menggunakan kunci shock 14 ya, sama impact biar cepet nih. Satset langsung kelepas untuk knalpotnya. Lanjut, kita bongkar di bagian penutup head engine atau penutup cover headnya ya. Nah, ini kita lepaskan menggunakan kunci L6. Nah, bautnya 2 biji nih saya lepaskan. Nah, setelah itu tinggal kita lepaskan saja untuk cover penutup headnya ini. Nah, di sini lanjut kita amankan dulu untuk cover penutup headnya ini. Kemudian saya mau lepaskan baut mesin yang 4 biji, tapi sebelumnya saya kendorkan dulu nih untuk baut yang samping menggunakan kunci T10. Nah, setelah kendor baru kita buka ya untuk baut mesin yang 4 biji nih. Saya mau lepaskan dulu untuk baut mesin yang 4 biji ya. Nah, kalau mau dikasih top dulu, tapi kalau saya mau top mau enggak, kalau mau bongkar itu biasanya langsung saya bongkar saja ya, kecuali pas proses pemasangan. Nah, ini saya lepaskan dulu ya untuk baut mesin yang 4 biji nih menggunakan kunci shock 12 ya. Nah, saya lepaskan, saya cari shocknya dulu. Nah, ini saya lepaskan langsung menggunakan impact ya, saya kendorkan. Bautnya 4 biji dan disitu juga ada ring nih, jangan sampai kelupaan ya rekan-rekan ya. Nah, setelah kelepas kita amankan dulu nih untuk bautnya 4 biji, jangan sampai ya ada yang hilang ya. Kita kumpulkan semua untuk komponen-komponen mesinnya. Lanjut, ini saya mau lepaskan untuk baut gigi timingnya ya menggunakan kunci T8. Nah, seperti ini kita lepaskan saja langsung. Nah, jangan dibuka dulu untuk stutnya. Nah, kemudian tinggal kita congkel saja nih untuk gigi timingnya. Nah, setelah kelepas baru kita buka untuk baut stud kamrat ya atau tonjolan tensionernya. Nah, setelah itu kita lepaskan untuk gigi timing. Lanjut nih, saya mau bongkar untuk baut mesin yang sebelah kanan ya yang menggunakan kunci T10 yang saya kendorkan awal tadi. Nah, saya lepaskan begini. Nah, setelah itu tinggal kita congkel saja untuk silinder kopnya ya. Nah, alhamdulillah untuk silinder kopnya sudah kelepas dan saya amankan langsung nih. Tensioner saya lepaskan, dan di sini untuk silinder bloknya ini agak lengket ya karena posisinya kehabisan oli nih, cekat untuk motornya. Mudah-mudahan untuk pen pistonnya tidak lengket sama stang ya. Nah, kalau lengket sama stang nanti bisa kita kalin atau bisa kita bor nih, kita ke amplas ya. Nah, alhamdulillah tapi tidak lengket untuk pistonnya dari stangnya ya. Nah, setelah itu tinggal saya lepaskan saja nih untuk kancingan pistonnya. Nah, setelah itu tinggal kita pukul saja keluar karena posisi pennya tidak lengket. Nah, setelah itu kita amankan nih untuk pistonnya, nanti kita perlihatkan ke konsumen atau ownernya. Nah, penyebab motornya cepat habis oli dan ngebul berada di bagian piston yang sudah mengalami baret ya. Oke, lanjut saya bersihkan dulu untuk komponen-komponen silinder kopnya ya. Saya lepaskan mulai dari noken as, sepatu klep, saya lepaskan semua. Kemudian saya bersihkan nih menggunakan carbu cleaner. Mau pakai bahan bakar juga teman-teman bisa ya. Mau pakai carbu cleaner lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Lanjut, ini mau saya lepaskan untuk kancingan kelep seperti ini. Saya gunakan kunci busi dan saya tutup di bagian atasnya supaya tidak loncat untuk kancingan kelepnya. Kemudian saya cek di bagian kelepnya, ternyata kotor parah ya. Nah, kalau tidak dibersihkan nanti bisa menyebabkan kebocoran klep ya. Nanti bisa kompresinya berkurang, jadi kita bersihkan dulu untuk kelepnya. Dan untuk kondisi pistonnya seperti ini nih. Nah, sudah baret parah nih rekan-rekan ya. Alhamdulillahnya untuk pen pistonnya tidak lengket sama stang ya, karena budget konsumennya cuma 500.000, jadi saya overboss atau saya quarter ulang nih untuk bloknya ya. Nah, awalnya standar jadi oversize 25, atau saya bubut ulang nih menjadi oversize 25. Lanjut, saya mau rakit di bagian kancingan kelep. Saya pasang kelepnya, kemudian noken as saya pasang ya. Ini saya mau lepaskan dulu untuk sel kelepnya, saya ganti baru. Nah, kalau biasanya kalau saya quarter block atau saya ganti blok baru, wajib saya ganti di bagian seal klep ya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang saja klep in sama klep X nya nih.
Nah, setelah itu tinggal kita pasang kancingan. Nih saya ganjal di bawah seperti ini. Kemudian saya pasang untuk per klep, topi klepnya, kemudian saya pasang kancingannya seperti ini. Saya ganjal kain ya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang lagi yang sebelah. Tinggal ditekan saja ya menggunakan kunci T12 seperti ini. Sama ya, mau klep in mau klep X sama ya proses pemasangannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah masuk dua-duanya lanjut saya pasang untuk noken as ya. Nah, seperti ini kita masukkan saja. Nah, setelah masuk, kemudian di bagian pelatu klep atau sepatu klep ada tanda I. Kalau tanda I itu kita simpan di klep in ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang tanda huruf E itu kita simpan di klep X atau klep buang. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan. Nah, kalau sudah pas baru kita pasang untuk tahanan baut rocker aramnya ya, supaya noken as atau rocker aramnya ini tidak keluar. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang saja untuk baut tahanan noken asnya biar tidak kelupaan ya, kita pasang di bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita kencangkan saja ya menggunakan kunci 10T. Nah, setelah kencang lanjut tinggal kita rakit di bagian silinder blok ya, mulai dari piston sama bloknya kita pasang di bagian mesinnya. Oke, ini saya pasang pistonnya dulu ya. Nah, untuk ring pistonnya sudah saya pasang semua. Nah, tinggal saya pasang pen saja. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang kancingan. Nah, kalau sudah kancingannya kepasang, lanjut tinggal kita pasang boring atau bloknya ya. Dan jangan lupa dikasih pelumasan sedikit biar lancar. Oke, sebelum kita pasang bloknya kita pasang packing dulu ya, jangan sampai kelupaan nih, nggak dipasang untuk packingnya, nanti bisa bocor untuk olinya ya. Nah, kita pasang untuk packing kertasnya seperti ini. Kemudian pin dowelnya juga kita pasang ya, yang bawah maupun yang atas. Nah, seperti ini, atau sering disebut juga dengan boss center nih rekan-rekan ya, harus dipasang, jangan sampai tidak dipasang ya. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan sedikit di bagian pistonnya. Kemudian tinggal kita masukkan saja nih untuk boring atau bloknya. Oke, kita goyang kiri kanan, kita masukkan secara perlahan ya. Untuk kancingan pistonnya jangan sampai, atau ring pistonnya jangan sampai slip. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah masuk baru kita tinggal tarik untuk rantai keteng atau kamratnya. Nah, seperti ini. Ini agak kesusahan ya, masalahnya sempit, jadi harus hati-hati dan pelan-pelan tapi pasti. Nah, setelah itu tinggal kita pasang untuk tensioner yang bawah ya. Nah, seperti ini kita paskan di bagian blok atau boringnya. Lanjut, kalau menggunakan packing kop yang baru ndak usah dilem, ndak masalah. Tapi kalau packing kop yang lama dipakai lagi harus dilem sedikit ya, jangan sampai kebanyakan untuk ngelemannya. Jadi karena ini baru ya untuk packing kopnya, jadi tidak saya lem nih untuk packing kopnya ya, atau packing sengnya. Lanjut tinggal kita pasang saja untuk silinder kopnya ya, kemudian kita paskan. Nah, seperti ini. Nah, setelah pas kemudian kita pasang untuk bautnya ya, yang samping yang menggunakan kunci T10 tadi. Nah, saya pasang dulu untuk baut mesin yang 4 biji nih. Nah, saya pasang ring, kemudian saya pasang baut atau murnya. Nah, yang penting masang dulu baru kita pasang untuk baut yang samping ya, yang menggunakan kunci T10. Nah, kita kencangkan dulu yang menggunakan kunci T10 ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah kencang baru kita kencangkan baut mesin yang 4 biji ya, yang bagian depan secara menyilang tentunya. Tapi sebelumnya kita kasih top dulu. Nah, kita buka untuk cover kipas engine-nya ya. Nah, di sini kita cari posisi topnya dulu ya. Baru kita kencangkan untuk baut mesin yang 4 biji. Nah, di sini ada tanda T ya. Kita putar dulu, kita paskan dengan coakan crankcase-nya ya. Nah, posisinya di sini nih. Nah, di sini ada tanda T ya. Nah, di sini juga ada garis. Nah, kita paskan dengan coakannya seperti ini. Nah, kalau sudah pas, tinggal kita pasang untuk, atau kita kencangkan dulu untuk baut mesin yang 4 biji ya.
kita kencangkan secara menyilang nih rekan-rekan ya. Jangan sampai dikencangkan yang sebelah-sebelah, biar meminimalisir terjadinya kemiringan ya. Nah, setelah kencang seperti ini, lanjut tinggal kita pasang saja untuk gear timing ya, atau gear timingnya nih seperti ini. Nah, di situ ada titik, titiknya itu harus lurus atau lurus ke depan ya. Kemudian garis yang bawah sama garis yang atas sejajar dengan dinding silinder kopnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang untuk bautnya ya. Nah, bautnya 2 biji menggunakan kunci T8 nih rekan-rekan ya. Nah, setelah itu baru tinggal kita pasang untuk stud kamrat atau tonjokan setelan rantai ketengnya. Nah, karena di sini sudah dilas ya untuk setelan rantai kamratnya, jadi saya mau ganti saja ya untuk tonjolan atau tonjokan atau setelan rantai kamratnya ya. Bebas mau nyebutnya apa, yang penting apa namanya, kita pasang saja ya. Mau bahasanya apa, yang penting intinya untuk setelan rantai kamrat ya. Nah, seperti ini untuk posisi topnya ya. Nah, nggak ada titik, lurus ke depan, kemudian garis yang atas yang bawah sejajar dengan dinding silinder kopnya, dan garis yang berada di magnet sejajar dengan apa namanya, coakan yang berada di crankcase, dan tentunya piston berada di bagian titik mati atas atau TMA. Oke, lanjut saya pasang untuk tonjokan atau setelan rantai kamratnya yang baru ya. Nah, ini saya langsung kencangkan, saya putar ke kiri ya. Nah, setelah itu tinggal kita kencangkan saja untuk baut timingnya ya. Nah, baru kita kencangkan nih untuk baut timingnya ya. Kita pasang studnya dulu, baru kita kencangkan untuk baut timingnya supaya tidak loncat untuk rantai kamratnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita putar, kita paskan lagi. Kalau sudah pas, lanjut tinggal kita pasang saja atau kita naikkan untuk mesinnya ya. Nah, ini untuk proses perakitan sudah selesai. Oke, ini mau saya naikkan mesinnya ya. Nah, ini mau saya minta tolong teman nih, bantu kita naikkan mesinnya ya, kerangkanya. Oke, setelah kita naikkan untuk mesinnya, tinggal kita pasang oli atau kita masukkan oli, kemudian kita pasang throttle body. Nah, dan untuk cover penutup kopnya atau headnya jangan kita pasang dulu, kita tes naik oli atau tidak ya. Nah, seperti ini saya tes hidup untuk motornya ya. Sudah kita pasang untuk throttle body sama kita masukkan oli nih. Alhamdulillah ya, untuk olinya sudah langsung naik, tinggal kita pasang saja untuk penutup cover headnya ya. Nah, seperti ini. Setelah kepasang, kemudian kita tes lagi nih untuk hidupnya, kemudian knalpotnya sudah kita pasang. Nah, tinggal kita tes apakah ngebul atau tidak nih untuk motornya. Nah, kita in rayon dulu ya sebentar, cukup 10-15 menit. Kalau sudah normal, sudah stasioner, tinggal kita rakit untuk bagasi, kemudian motornya sudah kita pastikan beres ya. Nah, untuk biayanya seperti ini, turun up seperti ini ya. Kita quarter block, kemudian packing, kemudian carbo cleaner buat bersihkan, kemudian oli juga, sama jasanya habis sekitar 585.000 ya rekan-rekan ya. Dimana menurut rekan-rekan, apakah ini kemahalan atau kemurahan nih rekan-rekan ya? Tolong tulis di kolom komentar ya rekan-rekan ya. Oke, sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada salah kata atau salah dalam ucapan ya, mohon dimaklumi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, mekanik pemula Auvaria.
Wira langsung.